Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sosialisasi program sertifikat halal gratis atau yang disebut juga dengan Sehati. Pada bagian pertama, yang perlu kita ketahui adalah dasar hukum kenapa Anda wajib sertifikat halal di tahun 2024. Yang pertama adalah landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang dulunya kewenangan untuk sertifikat halal itu ada di MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia, sekarang menjadi kewenangan BPJPH, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, di bawah Kementerian Republik Indonesia. Dan logo halal juga mengalami perubahan menjadi logo halal yang baru. Selanjutnya, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pada pasal 140 ini sudah dicantumkan bahwa terdapat kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang dimulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Jadi Bapak dan Ibu, sama-sama bisa kita lihat bahwa memang sudah ada undang-undang peraturan perundang-undang yang mewajibkan tanggal 17 Oktober 2024 semuanya sudah harus memiliki sertifikat halal dan itu bersifat wajib. Terkait dengan itu juga akan menyangkut kepada pelaku usaha mikro. Ini dituangkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Dan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Dan kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian, pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di pasal 149. Di ayat 2 tercantum bahwa apabila tidak dilakukan, maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan atau penarikan barang dari peredaran. Dan di ayat 6, denda administratif paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi, membuat sertifikat halal ini sangat penting bagi kita yang memproduksi barang, baik itu makanan atau minuman olahan, sesuai dengan ketentuan ini. Jangan sampai produk kita ditarik dan kita dilarang untuk melakukan proses distribusi atau penjualan. Bahkan, jangan sampai kita kena denda 2 miliar. Jadi lebih baik kita sekarang melakukan proses sertifikasi halal. Pada bagian kedua, program sertifikasi produk halal ini bersifat gratis bagi produk yang akan kita bahas. Oke, di sini kita melihat Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Pada pasal 24, permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Ini tidak dikenakan biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Jadi, kriterianya adalah Bapak dan Ibu belum pernah mendapatkan fasilitas atau pembiayaan sertifikat halal, sudah memiliki nomor induk berusaha atau yang disebut juga dengan NIB, dan memproduksi barang bukan penjual. Jadi, kalau penjual itu tidak dapat fasilitas. Jadi, ini khusus untuk yang memproduksi makanan dan minuman. Dan pada pasal 19, nanti Bapak dan Ibu pelaku usaha akan didampingi oleh P3H dalam melakukan verifikasi dan validasi.
pernyataan kehalalan dari pelaku usaha. Kemudian proses verbal ini akan meliputi bahan dan proses produk halal. Terkait dengan itu, sudah dituangkan petunjuk teknis pendamping proses produk halal. Dalam kewajiban halal, pelaku usaha mikro dan kecil berdasar pernyataan pelaku usaha yang sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023. Kemudian Bapak dan Ibu untuk program sertifikasi akan mendapatkan subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah kepada Bapak dan Ibu, khusus untuk yang memproduksi makanan dan minuman dengan proses sederhana dan rendah resiko. Apa saja proses produk makanan yang termasuk dalam kategori sehati? Jadi, Bapak Ibu yang memproduksi susu dan analoginya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan, olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus, dan kecap, makanan ringan siap santap, dan kedai makanan atau minuman. Jadi ada 13, maka Bapak dan Ibu bisa mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis. Nah, juga ada 6 jenis yang akan kita bahas tentang minuman. Kita akan bahas satu persatu. Jenis produk susu dan olahannya, yaitu ada es krim susu, es krim, es susu. Ini masuk dalam program sehati. Untuk jenis-jenis produk lemak, minyak, dan emulsi minyak itu ada minyak kemiri, minyak kelapa mentah, minyak kelapa, virgin oil. Dan untuk jenis produksi es yang untuk dimakan itu ada apa aja? Di sini ada es batu, konsumsi, es mambo, es buah, es puter, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk olahan buah itu ada apa saja? Di sini ada selai buah, buah bersalut, saus buah, pasta buah, jar buah, tempoyak, keripik buah, dodol buah, atau sayur, dan lain sebagainya. Untuk jenis produk olahan sayur, di sini ada kentang goreng, perkedel kentang, nori berperisa, tepung daun kelor, selai kacang, olesan kacang, selai sayur, pasta tomat, keripik bayam, kerupuk jengkol, dan lain sebagainya. Jenis produk coklat, di sini ada kakao coklat, kakao das, coklat instan, coklat bubuk, coklat susu, coklat putih, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk permen di sini ada apa saja? Di sini ada permen kertas, permen lunak, permen karamel, gula kapas, gulali, enting-enting, dan lain sebagainya. Jenis produk biji-bijian dan tepung. Di sini ada tepung kedelai, pati jagung, maizena, dan lain sebagainya. Jenis produk sereal dan mie. Di sini ada bulgur, granola, kue tiaw, mie kering, bihun kering, tofu, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk roti dan bakery di sini ada roti roll, roti tawar, roti rei, roti soda, bakpao, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk bakery khusus di sini ada pie isi, donat, waffle, bakpia, dan lain sebagainya. Dan untuk produk kue berbahan dasar beras di sini ada dodol atau yang disebut juga dengan jenang, kue mochi, wajik, pisang ijo, kue kuh, ada sari muka, ada lalampa, ada pukis, dan lain sebagainya. Jenis produk kue kering dan puding di sini ada cookies, putri salju, puding buah, puding susu, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk ikan dan olahan perikanan di sini ada nugget ikan beku, tekwan ikan, pepes ikan, ikan do, kue cumi, dimsum udang, sosis udang, dendeng ikan, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk ikan dan perikanan semi awet di sini ada petis udang, sosis ikan, otak-otak ikan, dan lain sebagainya. Jenis produk telur dan olahannya di sini ada telur matang atau setengah matang, rendang telur, telur asin, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jenis produk gula, madu, dan pemanis ada gula kelapa, cetak, gula kelapa bubuk, gula aren cair, sirup buah, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk garam dan rempah di sini ada garam campuran, garam berbumbu, adas bubuk, cabai bubuk,
Mencur bubuk, ketumbar bubuk, pala bubuk, paprika bubuk, bumbu siap pakai, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jenis produk saus dan kecap di sini ada sambal, saus cabai, bumbu kacang, saus keju, kecap pedas, dan lain sebagainya. Jenis produk makanan ringan siap santap. Di sini ada keripik kentang, keripik gadung, crackers beras, crackers sandwich, crackers rasa, keripik singkong, kacang goreng lainnya, sumpia bawang, ada kacang telur, kacang goyang, dan lain sebagainya. Dan di sini ada jenis produk kedai makanan dan minuman, yaitu kedai makanan dan kedai minuman, penyediaan makanan dan minuman olahan. Di sini ada 6 jenis produk minuman sehati, yaitu produk jus buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran, aneka minuman ringan non-soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu campuran susu, minuman tradisional, dan jamu. Jenis produk jus buah dan jus sayuran di sini ada sari buah lemon, sari wortel, sari tomat, ada banyak ya. Di sini boleh dibaca dan dilihat dengan secara saksama. Jenis produk konsentrat buah dan sayur di sini juga ada konsentrat sari buah, konsentrat sari buah apel, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk minuman non soda, di sini terdapat minuman tanpa soda, minuman teh, minuman kopi, cappuccino, dan lain sebagainya. Dan untuk jenis produk minuman kopi, teh, dan sari kacang, di sini terdapat kopi bubuk, kopi campur, kopi celup, dan lain sebagainya. Jenis produk minuman susu dan campuran susu di sini ada susu cair putih, minuman susu, minuman mengandung susu, minuman cair berbarisa. Sedangkan produk minuman tradisional dan jamu di sini ada bandrek, bajigur, wedang jahe, wedang uwuh, dan lain sebagainya. Pada bagian ketiga, bagaimana proses pengajuannya? Prosesnya sederhana. Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha mikro dan kecil harus didampingi oleh P3H, yaitu pendamping proses produk halal. Jadi nanti akan dilakukan pendampingan di mana P3H akan melakukan proses verifikasi. Jadi Bapak dan Ibu menyatakan produk saya halal, maka akan dilakukan verifikasi dan P3H ini akan dibina dan diawasi oleh Lembaga Pendamping LP3H EWI atau yang disebut juga dengan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang perlu disiapkan adalah mempunyai NIB dan KBLI. Itu wajib. Di KBLI itu ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia harus memenuhi kriteria 61 KBLI yang termasuk dalam kategori sehati. NIB juga harus dimiliki yang bisa diurus secara mandiri atau bisa menggunakan jasa. Kemudian Bapak dan Ibu akan didampingi untuk pengisian data produk, nama, foto, bahan, proses bahan baku, dan sebagainya. Setelah itu bisa dilanjutkan untuk mendapatkan sertifikasi halal dan ini prosesnya 14-60 hari kerja. Nantinya akan ada verifikasi data, masuk ke komite fatwa dan terbit sertifikat halal. Untuk proses ini, Bapak dan Ibu akan didampingi oleh pendamping proses produk halal atau yang disebut dengan P3H. Bapak dan Ibu, walaupun di situ ada batas penentuan hari, bisa jadi waktunya lebih lama. Jika data yang Bapak Ibu input selaku pelaku usaha ternyata tidak sesuai dengan standar BPJPH, jadi ada proses revisi, pengembalian, dan bahkan bisa ditolak jika ternyata tidak sesuai. Jadi penting untuk didampingi supaya prosesnya bisa lebih cepat. Untuk mempermudah Bapak dan Ibu, bisa menggunakan layanan pendampingan, yaitu yang ada di sertifikasihalal.id, yang mana nantinya di sana Bapak dan Ibu lebih mudah dilakukan pendampingan karena tinggal mengisi data NIB dan lain sebagainya. Kemudian foto, kemudian tinggal disubmit. Sehingga nanti bisa dibantu prosesnya oleh P3H. Di sini nantinya sudah ada foto, contoh-contoh yang ada di dalam platform itu. Bagaimana Bapak dan Ibu pelaku-pelaku usaha bisa mengisi foto-foto produk. Sehingga apa yang harus diisi, ini semuanya sudah ada contoh-contoh produk yang lulus. Sehingga Bapak dan Ibu bisa lebih nyaman dalam berusaha. Karena produknya sudah mendapatkan sertifikasi halal. Jadi, nanti secara proses, pendamping proses produk halal
akan mendampingi Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi ini, sehingga Bapak dan Ibu tinggal mengisi dan nanti mendapatkan email konfirmasi. Nanti akan dibantu didampingi untuk memperbaiki data-data yang masih kurang. Mungkin foto produk kurang jelas, label produknya nggak ada, NIB, KBLI-nya perlu disesuaikan, sehingga semua proses akan sesuai. Sehingga setelah sesuai baru nanti Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha akan didampingi membuat akun di Sihalal. Sehingga nanti prosesnya bisa lebih cepat dan akan keluar sertifikat seperti contoh berikut ini. Sehingga nanti Bapak dan Ibu usahanya akan lebih laris lagi. Jadi, yuk segera dihalalin produknya, bisnis makin berkah, makin unggul, penjualan makin laris, dan insya Allah makin sejahtera. Bapak dan Ibu nanti silahkan menghubungi P3H Edukasi Wakaf Indonesia untuk mendapatkan pendampingan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.